Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Sehat. Channel ini membahas soal materi ujian kompetensi baik perawat maupun bidan. Dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe channel ini. Baik yang belum subscribe, saya hitung dari 3, 2, 1. Terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar latihan soal uji kompetensi perawat stase gawat darurat edisi 2. Soal nomor 1, seorang perempuan berusia 41 tahun dibawa ke UGD karena keringat dingin. Kesadaran menurun setelah pulang dari olahraga malam. Pasien ada riwayat MCI. Pengkajian CAB nadi karotis teraba, kecil dan lambat. Tekanan darah 60/0 mm Hg. Frekuensi nafas 30 kali per menit dangkal. Bibir tampak sianosis. Rencana dilakukan RJP. Perawat harus mengatur posisi. Apakah tindakan pertama perawat pada pasien di atas? A. Siapkan alat bantuan nafas. B. Posisi ekstensi hetil chin lift. C. Berikan oksigen masker. D. Pasang mayotub. E. Beri posisi mantap. Pertanyaannya adalah tindakan pertama perawat pada pasien. Jawaban di bawah ini itu semuanya benar. Tapi pertanyaannya itu tindakan pertama perawat pada pasien. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Posisi ekstensi hetil chin lift. Soal nomor 2. Seorang laki-laki usia 20 tahun dibawa ke UGD karena mengalami kecelakaan lalu lintas. Dilakukan pemeriksaan ronsen adalah fraktur tertutup tibia dextra. Tampak bengkak dan krepitasi tidak dapat digerakkan. Kesadaran kompos mentis, tekanan darah 110/70 mm Hg, nadi 90 kali per menit, RR 20 kali per menit. Suhu 37 derajat Celcius. Rencana konsul dokter ortopedi sementara pasien imobilisasi daerah fraktur. Apakah tindakan mandiri perawat pada pasien tersebut? A. Pasang bidai daerah fraktur. B. Tinggikan kaki yang fraktur. C. Observasi perdarahan. D. Kaji skala nyeri. E. Kompres dingin. Pasien imobilisasi daerah fraktur. Jadi imobilisasi kan tidak boleh digerakkan. Jadi harus tetap aman, gak bergerak sama sekali untuk mencegah biar tidak semakin patahnya itu semakin berat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Pasang bidai daerah fraktur. Soal nomor 3. Seorang perempuan berusia 30 tahun dibawa ke UGD karena tertabrak motor. Pasien mengeluh kaki kanan luka sobek, nyeri dan tidak bisa diangkat. Pasien ketakutan. Hasil pemeriksaan ronsen fraktur tibia terbuka, luka kotor dan perdarahan. Instruksi dokter segera operasi, pasang eksternal fiksasi. Didapatkan tekanan darah 100/60 mm Hg, nadi 85 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, membutuhkan transfusi darah. Kaki sudah terpasang bidai. Apakah tindakan perawat selanjutnya? A. Cek golongan darah.
B. Buat permintaan darah. C. Lakukan perawatan luka. D. Berikan informed consent. E. Antar ke kamar operasi. Menurut pengalaman saya, rata-rata soal hukum itu menjebak. Semua jawaban itu benar, tapi kita harus mencari jawaban yang paling benar. Dari soal ini, pasien ketakutan karena kaki kanan luka sobek dan nyeri dan tidak bisa diangkat. Instruksi dokter segera operasi pasang eksternal fiksasi. Dan pasien membutuhkan transfusi darah. Kaki juga sudah dipasang bidai. Jadi jawaban yang paling benar adalah A. Cek golongan darah. Soal nomor 4. Seorang laki-laki berusia 22 tahun dibawa ke UGD karena jatuh dengan leher terbentur benda tumpul. Pasien tampak lemah dan kesakitan di daerah leher, terutama saat digerakkan. Tekanan darah 90/60 mm Hg, nadi 92 kali per menit, respirasi 25 kali per menit. Hasil ronsen pasien dinyatakan fraktur servikal dan harus imobilisasi. Apakah tindakan yang tepat pada pasien di atas? A. Berikan posisi supin. B. Pasang nekolar. C. Kompres dingin. D. Gancal 2 bantal. E. Tanpa bantal. Kita harus mencermati soalnya terlebih dahulu. Pasien jatuh dengan leher terbentur benda tumpul. Leher sakit ketika digerakkan. Dan hasil ronsen pasien dinyatakan fraktur servikal dan harus imobilisasi. Jadi tindakan yang paling tepat agar cederanya tidak makin memburuk adalah B. Pasang nekolar. Soal nomor 5. Seorang laki-laki umur 45 tahun dibawa ke UGD dengan keluhan tidak bisa BAK sejak kemarin. Pasien gelisah. Hasil pemeriksaan fisik teraba distensi kandung kemih. Tekanan darah 130/90 mm Hg, nadi 89 kali per menit, respirasi 23 kali per menit. Dilakukan colok dubur dan didapatkan hasil suspek BPH grade 3 yang membuat obstruksi uretra. Apakah prioritas tindakan keperawatan pada kasus di atas? A. Pasang kateter kondom. B. Beri minum 3 liter per hari. C. Pasang dower kateter. D. Konsul bedah urologi. E. Kompres hangat. Dari soal di atas didapatkan data pasien mengeluhkan tidak bisa BAK sejak kemarin. Dari pemeriksaan fisik teraba distensi kandung kemih dan dilakukan colok dubur, didapatkan hasil pasien suspek BPH grade 3. Pertanyaannya adalah tindakan prioritas keperawatan pada kasus di atas adalah, jawabannya C. Pasang dower kateter. Kenapa harus pasang kateter terlebih dahulu? Karena untuk mengurangi distensi kandung kemihnya agar nyerinya itu tidak terasa lagi dan habis itu pasiennya siap dioperasi. Soal nomor 6. Seorang perempuan umur 36 tahun dibawa ke
datang ke UGD dengan keluhan lemas, sesak nafas. Saat dilakukan pemeriksaan fisik didapatkan hasil tekanan darah 110/70 mm Hg, nadi 89 kali per menit, respirasi 30 kali per menit, SpO2 85%. Apakah tindakan yang harus dilakukan terhadap pasien tersebut? A. Mengatur posisi supine. B. Menenangkan pasien. C. Memberikan oksigen nasal kanul. D. Memberikan oksigen masker. E. Memberikan minum pasien. Dari data di atas ditemukan keluhannya pasien itu datang dengan lemas dan sesak nafas. Saat dilakukan pemeriksaan fisik, respirasinya 30 kali per menit, SpO2-nya 85%. Pertanyaannya tadi kan tindakan yang harus dilakukan. Jadi tindakan yang paling tepat adalah C. Memberikan oksigen nasal kanul. Soal nomor 7. Seorang laki-laki datang ke UGD dengan keluhan tidak sadar. Saat dilakukan pemeriksaan tekanan darah 60/50 mm Hg, nadi tidak teraba, pasien tampak pucat, akral dingin, bibir tampak sianosis. Apakah tindakan yang harus segera dilakukan pada pasien tersebut? A. Lakukan resusitasi jantung paru. B. Berikan oksigen nasal kanul. C. Segera pasang infus RL. D. Berikan bantuan pernafasan. E. Letakkan posisi pasien mantap. Pasien datang ke UGD dengan tidak sadar, nadi tidak teraba, pasien pucat, akral dingin, bibir sudah sianosis. Tindakan yang harus segera dilakukan pertama kali pada pasien tersebut adalah A. Lakukan resusitasi jantung paru. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan. Tetap belajar agar tahun ini bisa maksimal dalam mengerjakan uji kompetensi dan dinyatakan kompeten. Sekian video kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe agar ke depan bisa lebih banyak lagi membuat video-video latihan soal uji kompetensi keperawatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.